Pemirsa, salah seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar tewas saat mengendarai motor ketika hendak pulang kerja. Mengejutkan, otak pembunuhan rupanya adalah seorang Kasatpol PP dan 2 oknum anggota Brimob adalah eksekutornya. Lantas apa yang melatar belakangi pembunuhan berencana ini? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, Cinta Segitiga, Kasatpol PP habisi pegawai Dishub. Rekaman CCTV ini menggambarkan bagaimana Najamuddin Sawang, seorang pegawai Dishub Kota Makassar, tiba-tiba terjatuh dari sepeda motornya dan tewas di tempat saat pulang bekerja. Ia diduga ditembak orang tak dikenal di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate pada 3 April 2022 lalu. Sempat menduga Najamuddin tewas karena kecelakaan. Keluarga menemukan sejumlah kejanggalan. Kakak korban curiga dengan luka lubang di dekat punggung adiknya itu. Keluarga menduga Najamuddin menjadi korban pembunuhan. Setelah singkat cerita dilepas pakaiannya, ternyata di pakaian korban itu ada darah, ada bercak darah, dan posisinya punggung kanan. Saya ngecek kalau luka laka lantas, kenapa cuma di betis sama di belakang lompat lukanya. Jadi inisiatif sendiri saya buka pakaiannya. Setelah saya buka pakaiannya, ternyata pakaian 3 lapis itu ada pakaian dalam, ada pakaian dinas karena adik saya di Dishub, Dinas Perhubungan Kota Makassar, ada jaketnya dia. Itu saya buka dengan lubang yang sama dan ukuran yang sama. Jadi kuat dugaan ini bukan kecelakaan murni. Kuat dugaan sebagai secara rasional ini pembunuhan. Demi mengungkap penyebab pasti kematian Najamuddin, polisi pun memeriksa saksi-saksi. 4 merupakan keluarga korban, termasuk istri korban dan sejumlah rekan korban. Yang kronologisnya itu yang pada saat kejadian, sebelum berangkat sampai terjadi peristiwa itu, sama saat di rumah kayak gimana saat menemukan luka itu. Memang sebelum kejadian sempat komunikasi dengan almarhum? Tidak. Oh. Yang kita tahu ada barang yang dijadikan barang bukti oleh polisi disita? Bukan disita sih, dipinjam untuk kepentingan penyidikan. Ya. Ada barang apa saja itu? Barang-barang suami saya yang digunakan saat itu dan termasuk handphone saya. Handphone ada berapa unit dari almarhum dan kita sendiri? Ada 4. Yang saya lihat terkait luka pada korban pada saat di rumah. Oh begitu ya, luka tembak itu ya? Iya. Ada berapa luka yang kita lihat kondisi jenazah saat itu? 1. Di bagian mana? Di bagian punggung sebelah kanan. Punggung sebelah kanan. Itu langsung kita tahu bahwa itu adalah luka tembak? Belum mau berspekulasi sih pada saat itu, cuma akhirnya itu mengandai-andai, tidak mengkonfirmasi, cuma sepertinya yang saya duga, itu kan bulat ya? Iya. Bulat, terus lubang, terus kalau kecelakaan biasa kan harusnya baret-baret biasa aja, kok tiba-tiba belakangnya bolong gitu. Makanya akhirnya saya mengarah ke situ. Perlahan namun pasti misteri kematian Najamuddin Sawang pun terungkap. Adalah Muhammad Iqbal Asnan, Kasatpol PP Kota Makassar yang menjadi dalang pembunuhan. Ia ditangkap di kediamannya di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Lebih mengejutkan, eksekutor yang disewa oleh Muhammad Iqbal adalah oknum anggota Brimob. Usut punya usut, pembunuhan ini dilatar belakangi masalah asmara karena korban disebut-sebut dekat dengan kekasih gelap Muhammad Iqbal, yakni Rahma. Sementara otak pelaku adalah pejabat daripada Kota Makassar. Untuk motif daripada pelaku ini adalah cinta segitiga, ya, motif pribadi. Jadi saya ulangi, tidak ada teror di Kota Makassar ini, tapi ini adalah motif atau masalah pribadi sehingga terjadi penembakan
yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022. Dalam rekonstruksi yang digelar pada 20 Mei 2022, 5 tersangka dihadirkan langsung. Terungkap dari 28 adegan di 8 titik lokasi ini, bagaimana penyerahan uang bayaran yang dijanjikan oleh Muhammad Iqbal hingga cara para eksekutor ini menghabisi nyawa korban. Di TKP penembakan ada 4 adegan, di mana tersangka memepet korban, tersangka melakukan penembakan, korban jatuh setelah ditembak, dan tersangka memastikan korban meninggal dan melarikan diri. Si pelaku ini dia mengikuti korban dari rumahnya atau ke tempat kerjanya baru melakukan eksekusi atau seperti itu? Mengikuti dari tempat kerjanya, setelah melaksanakan kerjanya. Lantas mengapa kasus pembunuhan yang dilatar belakangi masalah asmara ini bisa menjerat aparat yang semestinya mengayomi rakyat? Apalagi sang eksekutor adalah jajaran penegak hukum. Secara kriminologi itu sangat nyaris tidak mungkin seseorang bisa melakukan tindakan pembunuhan tanpa dia punya pengalaman untuk melakukan tindakan kejahatan sebelumnya. Karena pembunuhan yang terencana ini membutuhkan nyali yang sangat besar. Jadi harus diselidiki juga histori dari 2 orang eksekutor ini. Apakah mereka sebelumnya punya karir dalam kriminalitas, dalam kejahatan, walaupun mereka polisi ya. Bisa aja mereka punya tindakan-tindakan yang melanggar hukum sebelumnya. Itu yang harus diselidiki, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus dites juga dari sisi psikologis, apakah mereka layak untuk menjadi polisi. Karena sangat tidak pantas, sangat tidak layak seorang yang memegang senjata diberikan kekuasaan untuk memegang senjata itu malah melakukan tindakan penyelewengan dan dibayar pula. Sebagai otak pembunuhan, Muhammad Iqbal Asnan kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.